Hai, welcome to Delos Talks. Kali ini kita kedatangan narasumber inspirasional lagi di bidang aquaculture. Dan semoga teman-teman bisa dapat insight dan juga memperluas sudut pandang kamu ya. So, this is your host, Kadek Idea. Di beberapa saat lalu di BUMN Startup Day, Pak Jokowi sempat bilang sih kalau startup di Indonesia itu masih kurang banget yang bergerak di bidang aquaculture dan agriculture gitu. Kalau nggak salah hanya sekitar 4% lah ya. Nah ini sebenarnya opportunity yang bagus banget nih buat teman-teman yang pingin berbisnis di bidang ini maupun mau terjun di bidang ini gitu. Dan juga kebetulan baru ada produk launching juga beberapa hari yang lalu namanya Aquahero gitu, yang kayaknya ini bisa jadi solusi nih buat teman-teman gitu. Daripada kita panjang lebar, langsung aja kita ngobrol sama yang punya produk karena orangnya udah nyampe di sini gitu. Inilah Chief Product Officer dari Delos, Mas Ben. Halo. Hai Mas Ben. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Apa kabar Kadek? Baik. Okay. Kalem banget nih hari ini. Lumayan. Soalnya lagi sibuk ya? Lagi lumayan. Tadi habis meeting sama farm manager. Jadi kita akan di Delos. Ada persatuan antara dunia tambak klasik sama juga dunia teknologi. Wow. Jadi kita sebagai driver dari perubahan yang ada di dunia aquaculture, kita emang harus sering ketemu sih, supaya kita bisa exchange opinion sama knowledge juga. Iya. Gitu. Nah sebelumnya boleh nggak sih kenalin diri dulu, mungkin namanya, terus latar belakangnya atau gimana? Latar belakang. Oke. Nama gue Ben. Gue Chief Product Officer dari Delos yang mengepalai divisi Product Development sama Operational Excellence as for now. Background gue bukan di aquaculture di awal dan juga sebenarnya bukan dari divisi teknologi di awal. Dulu gue kuliah teknik mesin. Jadi dulu gue kuliah teknik mesin di ITS Surabaya. Dulu pertama kali masuk ke dunia teknologi sebenarnya gara-gara ketemu sama CEO kita, sama Guntur. Mas Guntur ya? Yes. Jadi dulu sama Guntur banyak ngobrol, ternyata ada opportunity buat masuk dunia tech, di dunia produk. It was like 5-6 years ago. Pada akhirnya dipertemukan lagi sama Guntur sekarang karena ternyata emang pada akhirnya dunia kita pada akhirnya bersatu lagi. Dulu gue sempet di startup dari level seed, startup di level series A, series B juga. Jadi kayak gue udah sering banget di startup. Pekerjaan gue yang terakhir itu di Tokopedia. Sekarang akhirnya gue ada di Delos. Wow, oke Mas. Nah terus kenapa akhirnya, ya sebenarnya tadi udah Mas jelasin ya, kenapa yakin gitu masuk ke dunia aquaculture? Oke. Jadi kalau menurut gue, dunia aquaculture itu kan sebenarnya dunia yang sangat niche, ya kan. Jadi masalahnya itu banyak, tapi sebenarnya supply untuk solving those issues itu nggak banyak. Dan gue sendiri pribadi gue percaya kepada dunia komoditas yang nyata. Kalau misalnya kita ngomongin soal technology company, itu kan banyak yang bisa dibilang cakupannya itu intangible atau mungkin tidak senyata komoditas-komoditas seperti aquaculture dan juga agriculture. Nah, sebenarnya pada akhirnya yang gue lihat sendiri, itu permasalahan yang akan beneran punya impact, nggak cuman di dalam bisnis, tapi juga ke orang-orang yang bekerja di dalamnya. Itu sebenarnya ada di dunia komoditas seperti ini. Jadi memang pada akhirnya keputusan gue untuk masuk dunia aquaculture, dan kenapa gue yakin juga untuk masuk aquaculture ini adalah fakta kalau Delos itu punya tim yang solid. Dan by solid bukan berarti cuma expert di bidangnya, tapi juga kita cukup peduli dengan hal-hal yang di-impact dari bisnis itu, sehingga gue ketika melakukan pekerjaan gue yakin gak cuma solusi bisnis yang bisa gue kasih, tapi juga kita bisa membuat orang-orang petambak itu lebih empowered, kita juga bisa mempengaruhi lingkungan sekitar tambaknya. Dan juga sebenarnya yang paling penting adalah gue pengen punya impact yang tangible di dunia. Dan menurut gue, again, komoditas aquaculture itu adalah salah satu cara untuk gue bisa ngasih impact yang real ke dunia. Ngomongin soal tadi kan Mas baru banget nih kemarin launching Aquahero gitu ya. Yeah. Nah Aquahero itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi Aquahero itu emang pada akhirnya secara komplit itu dibagi ke beberapa bagian.
Yang pertama, Aqua Hero itu adalah service yang ditawarkan oleh Delos untuk bisa mengelola tambak secara lebih baik. Jadi service ini kita berikan kepada pemilik tambak dan juga operator tambak. Nah, untuk mendukung Aqua Hero di level Delos tersebut, dari tim produk kita juga memberikan assist berupa Aqua Hero the web and Aqua Hero the app. Gunanya apa? Jadi pada akhirnya kita percaya bahwa dunia tambak itu bisa di-empower melalui teknologi. Nah, Aqua Hero di sini hadir untuk memberikan teknologi yang memastikan kalau pemilik tambak itu bisa mengerjakan pekerjaan secara lebih mudah. Dengan mudah itu artinya adalah mereka bisa mendapatkan akses secara lebih cepat, lebih tepat, dan juga lebih kredibel. Karena sekarang yang mau kita tepis adalah mitos kalau misalnya kita mau jalanin tambak itu berdasarkan hanya dengan pengalaman. Iya, benar. Nah, sekarang mitos yang kita coba untuk depak itu adalah sebenarnya ada cara scientific dan juga technological yang bisa kita ambil. Jadi dengan menggabungkan expertise dari tim operasional kita di lapangan dan juga tim sains kita yang selalu melakukan riset secara menyeluruh dan juga secara breakthrough ya, itu di tim produk itu kita di tengah untuk menjembatani dan untuk memastikan kalau semua insight yang kita dapatkan itu bisa kita sampaikan ke end user. By end user kita maksud saya adalah farm owner dan juga farm operator itu secara nyata dan dengan mudah gitu. Karena pada akhirnya yang ingin kita bangun adalah narasi bahwa semua orang itu bisa bertambak. Dan dengan adanya Aqua Hero ini menurut kami dan dengan fakta yang ada dari rilis kita kemarin, itu memang itu membuat orang-orang selangkah lebih mengerti tentang seluk-beluk dan detail di tambak. Seperti itu. Wow, ini kira-kira udah berapa lama Mas dibuatnya? Atau di build? Jadi kalau misalnya untuk pembuatannya sendiri, kita tuh udah sekitar 9 bulan dari awal. Cuman pada akhirnya, jadi pembuatan produk Aqua Hero itu tuh bukan sesuatu yang bisa dibilang satu garis lurus. Yeah. Jadi pada akhirnya timeline-nya kan 9 bulan ya. Yeah. Nah itu udah kayak Avengers banyak ininya, banyak alternate timeline-nya. Jadi yang kita lakukan tuh kita building a lot of prototypes dan kita mencoba untuk menjalankan itu di tambak-tambak yang kita kelola. Misalnya, yang kita coba validasi sekarang adalah sebenarnya kan salah satu permasalahan di tambak adalah ketika kita mengambil data. Kita melakukan sampling, apa yang terjadi di lapangan itu, mungkin ada sekian persen standar deviasi dari metode pengambilan data yang umum, karena masih ada human error. Ya benar banget. Nah, di Aqua Hero tim kita, di produk core kita itu, kita mencoba untuk menggunakan 2 cara berbeda. Yang pertama, kita sekarang lagi bikin mobile app. Jadi mobile app itu kita ingin memangkas waktu untuk orang bisa mendapatkan data tersebut dibandingkan dengan mesti ke lapangan, nyatet manual, terus upload ke Excel. Kita pengen itu bisa real time. Jadi mereka di lapangan, mereka bisa langsung ambil datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mencoba untuk memastikan bahwa data yang diambil tersebut itu sudah clean. By clean itu berarti udah siap digunakan. Selain mobile app, salah satu contoh nyatanya dari product development dari Aqua Hero ini juga adalah untuk memastikan kalau data-data yang kita dapatkan dari lapangan, baik jelek maupun buruk, itu bisa kita package menjadi sebuah tren yang pada akhirnya menjadi gold standard untuk pertambakan di Indonesia. Gitu. Jadi goal kita sebenarnya not just for the farm in front of our eyes, but in the end of the day for Indonesia or even the world. Gitu. Dan pada akhirnya kita percaya tim teknologi dan produk di belakang ini kita cukup sering untuk mengumpulkan data, ngobrol langsung dengan orang-orang tambak, tapi juga consulting people in the tech scene untuk pada akhirnya bisa produce the best result. What is the best result? It depends. Jadi pada akhirnya kita pengen bisa ngasih semua result yang mungkin dan membiarkan pemilik tambak atau operator tambak memilih yang paling bagus itu yang mana. So we give them information. We give them the prediction of what would happen if you do A, B, or C, and then we are going to be responsible for that decision that is being made. Dan pada akhirnya tujuannya cuma satu, better productivity. Gitu. Nah Mas, ini aku penasaran juga sih. Boleh.
kan sebenarnya geografis tambak di Indonesia tuh beda-beda kan, Betul. lokasinya juga. Hah. Nah, di aplikasi ini tuh gimana sih cara menanggulanginya lah gitu? Oke, good question. Jadi gini, pada akhirnya secara regional itu emang pada akhirnya kualitas air dan juga kualitas infrastruktur kan akan berbeda-beda. Iya. Nah, pada akhirnya gimana cara kita bisa utilize those inputs dan menghasilkan output yang terbaik adalah kita melakukan constant experiments together with the science team and also the tech team behind us. Yeah. Itu untuk bisa ngelihat sebenarnya permutasi dari variabel-variabel yang udah dikasih itu ketika dia if it works on region A, would it work in region B? Itu kan yang kita nggak tahu. Iya. Nah, in order to test those, itu kita akan menggunakan permutasi yang ada di region A, see how it works di region B, dan abis itu kita constantly iterate from there, gitu. Dan yang menariknya adalah perbedaannya Delos dengan yang lain, karena kita juga punya world class science team, adalah variabel-variabel yang tadi saya sebutkan itu tidak akan pernah konstan. Pasti akan selalu ada variabel baru yang diintroduce untuk bisa memastikan kalau output dari model tersebut itu lebih baik. Lebih baik itu tergantung. Apakah pengen udangnya lebih besar, ataukah ingin feed conversion rate itu lebih kecil, dan lain-lain. Tim produk ada di sini untuk memberikan keleluasaan tersebut kepada pengguna. Apakah penggunanya ingin udangnya lebih besar? Apakah pengennya makannya lebih sedikit tapi lebih gede udangnya? Pada akhirnya kita akan memberikan personalisasi kepada pemilik udang. Pemilik udang. Pada akhirnya kita akan memberikan personalisasi kepada pemilik tambak. Tergantung metrik apa yang dia mau, action apa yang harus Anda tempuh. Seperti itu. Jadi pada akhirnya saya tetap percaya kalau otomasi keputusan tetap harus ada di pemilik dan juga operator tambak. Kita ada di sini untuk memberikan insight. If you want to reach A, you do B. If you want to reach C, do D. But at the end of the day, it's still your farm, and we're here to support. Gitu. Ujung-ujungnya untuk keuntungan si pemilik tambak itu. Betul. Ya Mas ya. Tapi kan keuntungan bisa berbeda-beda. Karena pada akhirnya kan tiap tambak itu punya tujuan yang berbeda. Meskipun pada akhirnya semua orang ingin productivity yang baik. Betul. Ya kan? Cuman pada akhirnya kan kalau misalnya nanti setelah udang yang selesai budidaya itu ingin dijual atau ingin diekspor, itu kan berarti akan ada proses tambahan di situ. Oh, menarik nih. Betul. Nah. Jadi ketika ada proses tambahan tersebut yang emang jadi tujuannya pemilik, itu dia harusnya bisa request dong, ya kan? Gue pengen udang gua, let's say yang banyak size 30. Gimana caranya gue bisa achieve itu? The dream is adalah dari awal sebelum siklus itu kita bisa memberikan a set of actions berupa gabungan antara SOP yang baik, implementasi yang baik, dan juga teknologi yang mumpuni supaya goal itu benar-benar bisa dipredik dari awal. Nah Mas, kan tadi Mas sudah banyak cerita tentang Aqua Hero ya Mas ya. Aku penasaran deh, kenapa namanya Aqua Hero? Oke. Jadi kenapa namanya Aqua Hero? Itu sebenarnya gini, di dunia tech dan di dunia produk, kita nggak suka leaving things up to chance, ya kan? Kita nggak suka hal yang bersifat hoki-hokian. Dan terutama untuk gue pribadi, I like things to be definite. I need to know what I'm about to face, and I need to know what kind of things that I need to prepare for it. Jadi buat kita itu ketidakpastian adalah sebuah villain yang perlu kita defeat. That's why Aqua Hero ini kita siapkan untuk bisa mengalahkan villain tersebut. Wow. So that's why ini hero untuk memberitahu kepada dunia pertambakan, in the end of the day, kalian fighting nggak sendiri. Dan pada akhirnya teknologi ada di situ untuk membantu kalian. Ya Mas Ben, kok bisa kepikiran sih untuk ngebuat Aqua Hero atau apa latar belakangnya sih? Oke, jadi latar belakang pembuatan Aqua Hero itu dulu sebenarnya saya harus bilang the concept of Aqua Hero itself itu sebenarnya muncul way before I join, gitu. Dulu sebelum ada tim produk yang saklek di sini, itu pada akhirnya tim manajemen kita yang awal, Guntur, Aris, Peter, Bobby, Alex, itu mereka udah punya vision of bagaimana pertambakan udang itu seharusnya berjalan, gitu. Dan pada akhirnya semua punya expertise masing-masing kan. Peter itu di teknologi, Guntur itu di bagaimana dia memvisikan bisnis dan membuat mimpi jadi nyata,
Haris itu memastikan kalau financial itu oke, aman dan juga kredibel. Alex dengan tim science ya, dan Bobby juga dengan otak operasional tambaknya yang sangat oke. Yep. Itu semua sebenarnya adalah hal yang baik, tapi semua itu perlu dijahit. Iya. Gitu. Pada akhirnya Aqua Hero itu dibuat untuk memastikan bahwa otak kelima orang yang brilian ini itu bisa disajikan dalam bentuk yang compact, yang nice, easy to use kepada petambak-petambak di Indonesia. Jadi pada akhirnya we want to make this technology available not just for us, but for everyone who wants to be in shrimp farming. Jadi pada akhirnya untuk bisa membuat teknologi ini available, diperlukan sebuah platform, dan Aqua Hero ini adalah platform yang kita bikin pada akhirnya, gitu. Selain itu juga permasalahan utamanya dari semua ini adalah bagaimana untuk membuat keputusan-keputusan yang diambil di lapangan itu kredibel dan juga accountable. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk semua hal yang dilakukan di hari Senin, di hari Selasanya itu kan akan muncul efeknya. Nah, tapi tanpa sebuah sistem yang kredibel dan accountable melalui sebuah platform digital, itu akan sulit untuk mengetahui korelasi antara action di hari Senin dengan hasil dari Selasa. Nah, untuk memastikan itu semua juga terkumpul dengan baik dan juga day by day sampai akhir culture itu informasinya selalu terkoordinat dengan baik, itulah juga kenapa platform Aqua Hero ini mengedepankan credibility yang sebenarnya menjadi hal yang obvious tapi belum bisa ditaklukkan di dunia aquaculture. Karena pada akhirnya kita ada di dunia di mana pensil dan kertas itu masih menjadi sebuah media yang umum digunakan. Iya. Dan pada akhirnya Aqua Hero di sini bukan ingin menggantikan itu, tapi ingin memberikan value bahwa ada opsi yang lebih enak loh dibandingkan dengan pensil dan kertas. Itu kira-kira. Wow. Jadi untuk itu di Aqua Hero sendiri kita udah ada beberapa fitur yang mendukung. Yang pertama, kita punya fitur yang namanya Farm Financial Monitoring. Jadi depends on what input do you give and what expected output do you hope for, ya kan? Itu what actions should you take, right? Dan BEP-nya kapan? Itu lagi kita bikin sekarang, yang akan rilis tanggal 19. Kan kalau aku dengar dari tadi kayaknya produk ini dibuat dengan sangat serius gitu ya Mas ya. Nah, ngebuat sesuatu dari nol itu kan sebenarnya nggak gampang kan. Boleh nggak sih diceritain tantangannya atau kesulitannya itu apa aja ngebangunnya? Ya, jadi kalau untuk kesulitan membangun sebuah digital product dari nol ya, itu pada akhirnya nggak bisa lepas dari kompleksitas dari dunianya, yaitu dunia aquaculture. Aquaculture in itself itu ketika melihat dari sudut yang makro, itu sebenarnya kelihatan sebagai dunia yang secluded, dunia yang cuma ditambak doang. Tapi pada akhirnya itu benar-benar menjalar ke hal yang lebih makro. Jadi dari mikro ke makro dia mengembang. Dan pada akhirnya ketika membuat digital product itu sebenarnya ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, do you want something focused and simple, right? Atau do you want something big and robust? Nah, pada akhirnya my rendition of product management atau versi product management saya sendiri itu, saya lebih suka untuk starting from something yang very simple and focused gitu. Nah, tapi untuk bisa membawa bendera teknologi ke dunia aquaculture sendiri, itu banyak banget kesulitannya. Yeah. Pertama, meskipun tim produk dan juga tim teknologi itu orang-orang yang selalu mengedepankan teknologi ya, bukan berarti semua hal itu otomatis langsung bisa dibikin otomasinya, gitu. Karena pada akhirnya dunia tambak itu benar-benar dunia yang people-centric. Not just the shrimp, but also the people operating the ponds and the farms gitu. Dan kita pengen make sure apapun itu yang kita bangun itu sifatnya inklusif. Kita tidak mengeksklusifkan diri kita sebagai teknologi yang telling you what to do, tapi lebih kepada teknologi yang kayak merangkul mereka dan bilang kayak, hey, thanks for what you have all done, right? It's good, but I think this is going to make it better. Yeah. Dan unsur manusia dan teknologi itulah yang sebenarnya menjadi tantangan awal. Karena I come from like a B2C and also e-commerce background. Yeah. Di situ orang-orangnya automatically tech savvy. Right, di situ orang-orangnya automatically mereka masuk aplikasi, mereka tahu mereka mau nyari apa, mereka beli, tahu mau bayar pakai apa, and it's different.
di dunia pertambangan udang. Jadi di tambak itu there's a million ways on how to make sure what you're doing is good, but there's also like a billion ways of doing the wrong things, right? Dan pada akhirnya untuk mengurangi kemungkinan kita akan melakukan suatu hal yang salah, kita butuh persatuan antara teknologi dan orang yang baik. Yang itu sebenarnya bukan task yang mudah. Iya, menantang Gitu. banget ya. Menantang banget. Dan pada akhirnya, how did we overcome it adalah dengan cara product management gue. Itu sebenarnya ketika kita ngomongin product management itu ada dua cara yang bisa dibagi. Cara pertama itu kita kuantitatif, kita heavy on data set, kita heavy on tren-tren yang ditunjukkan dari action-action yang dilakukan, tapi kita reduce it to a number. Cuman tapi ada cara lain lebih kualitatif. Nah, di product management gue lebih memilih untuk mengambil cara kualitatif. Jadi ini nggak umum. Jadi biasanya di startup kecil itu tim yang besarnya itu adalah tim kuantitatifnya. Tapi di sini gue milih cara yang unik dan gue gedein tim kualitatif gue. Jadi rasio tim kualitatif gue dan tim kuantitatif gue itu 2:1 kalau di Delos. Gue make sure kalau semua insight yang dijadikan teknologi itu benar-benar berdasarkan oleh validated opinion. Wow. Jadi kita nggak suka shooting in the dark. Jadi dari semua prototipe yang kita bikin itu semua pasti either berangkat dari opini dari farm manager, dari farm owner, dari operator, bahkan kita juga ngobrol sama operatornya. Kita encourage tim produk kita untuk datang ke tambak, tidur di tambak. Wow. Lu nggak boleh tidur di hotel, tidur di tambak. Lu ngobrol sama mereka, spend a day in their shoes, right? I also do that. Keren. Untuk mastiin kalau misalnya ketika kita pakai Aqua Hero tuh kita benar-benar ngerasain menjadi mereka. Kita bukan orang yang kayak, oh this is what we think best for you, but we're here, right? Tell us what's wrong with us, and I'm standing here with you. We're standing here with you in the rain. Kita kehujanan bareng, tapi nggak apa-apa, kita kerjasama. Gitu. Karena menurut gua, again, the farm manager dan orang-orang di tambak itu still is the heart of our company, yang menjadi perhatian utama dari Delos. Teknologi ada di sini untuk support, untuk menyokong, tapi again, what we want to enable itu adalah tambak dan juga lingkungan sekitarnya. Itu sih that human computer interaction di awal itu yang menjadi sulit untuk kita. Tantangan terbesar lagi itu mungkin ini ya, distractions. Karena sebenarnya again yang seperti saya bilang di depan itu, dunia tambak tuh robust banget, ya kan. Banyak banget cara untuk nge-approach permasalahan, tergantung dari bagaimana kita mau menghasilkan output yang seperti apa. Dan pada akhirnya kita dulu tuh sempat juga flirting with the idea untuk menjalankan produk ini ke arah yang lain. Gimana tuh? Oke, jadi gini. Yeah. Jadi awalnya kita pengen fokusnya lebih ke app bahkan, nggak di web. Yep. Kita pengen lebih fokus di app. Cuman pada akhirnya the very simple idea bahwa semuanya itu harus ada di tangan, di handheld itu, kita ingat kalau pada akhirnya itu semua belum ke validate, gitu. Karena pada akhirnya meskipun kita launching banyak prototype, tapi again my kind of product management adalah if it's not validated, then it's not right. Gitu. Kita nggak suka untuk berspekulasi karena again our aquavillain itu adalah ketidakpastian. Nah, tadi kan sempat sering tuh menyebutkan kalau petambak sekarang tuh masih menggunakan manual lah ya. Nah, kenapa para petambak tuh harus pakai Aqua Hero gitu? Oke, good question. Jadi untuk value proposition dari Aqua Hero sendiri, itu sebenarnya kita memajukan 3 hal. Yang pertama itu adalah akurasi. Apapun itu yang dilihat sama petambak di aplikasi kita, itu kita akan bisa jamin keakuratannya. Jadi salah satu hal yang mau kita hapus adalah keraguan soal apakah data ini valid apa enggak. Gitu. Itu dari pertama.
Itu semua bisa didapatkan dari data visualization yang kita punya dan juga advanced filtering yang kita punya. Jadi pada akhirnya on day-to-day basis ketika data itu masuk, kita bisa pastiin kalau you will get all of your data being shown. Tapi selain itu juga, kita juga bisa mastiin kalau kita bisa highlight data mana yang penting. Gitu. Jadi apart from it is accurate, it is also informative. That is actually our second value. Yeah. Gitu. Pada akhirnya data is data until it's getting interpreted. Dan Aquahero di situ untuk melakukan interpretasi yang baik. Value ketiga itu adalah user friendliness. Gitu. Pada akhirnya kita mengerti kalau pertambakan udang itu akan tetap berfokus pada apa yang dilakukan dalam day-to-day operationalnya. Jadi apapun yang dilakukan untuk bisa achieve goal, it should be simple. Right? Instead of you uploading an Excel, it should be real time. Kita sekarang juga lagi lihat gimana cara kita bisa collect data secara benar-benar real time tanpa harus ada proses input manual. That's the dream, right? Jadi pada akhirnya kita percaya teknologi itu bagus kalau itu nggak bikin lu repot. Benar. Kalau itu bikin lu repot, itu bukan teknologi, itu kerjaan tambahan. Dan gue nggak suka kerjaan tambahan. Kenapa gue mesti ngasih orang kerjaan tambahan kan? Iya. Gitu. Iya Mas. Kita dari tadi udah ngobrol panjang kali lebar nih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Nah, apa sih goals dari produk ini untuk skala yang lebih besar lah? Oke. Again, jadi untuk goals dari Aquahero dan goals dari produknya Delos itu sebenarnya mungkin dua hal berbeda. Karena Aquahero itu adalah cuman tip of the iceberg. Gitu. Aquahero ini kita nge-provide again the things that I mentioned, right? We provide easy of use, we provide information, and also we provide accuracy. So once everything is like already easy to use, it's already informative and also it's already accurate. What can we do itu adalah lebih kepada gimana kita bisa empower ini secara end-to-end. Jadi nggak cuma di tambak aja, tapi juga sebelum Days of Culture itu mulai dan juga setelah. Gitu. Dan tim produk Delos ingin bisa menyajikan ekosistem yang baik. Jadi ketika ingin melakukan budidaya udang, you don't have to go anywhere else but this Delos. Gitu. Jadi tim produknya Delos ini sebenarnya akan menjadikan Aquahero sebagai its entry point. Nah, cuman what's beyond that is just for us to be able to be inclusively calling out everyone. Hey, if you want to do shrimp farming, just come to Delos, right? Because apart from our excellent operations team, our very bright science team, also our esteemed technological team, we also have a product that would let you to just come in once, access it every day, and you don't have to think about anything else. Wow, keren. Thank you waktunya Mas Ben. Sama-sama. Dan thank you juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye guys.